Zaman dahulu kala, Disney merupakan taman hiburan virtual bagi anak-anak di zaman tersebut. Ya, di zaman tersebut ya. Tapi di zaman ini, tonton aja videonya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kenapa sih gue selalu bilang skip nonton, skip blow on? Ya biar otak-otak Gen Z zaman sekarang nggak blow on om. Nonton-nonton banyak yang bilang, biasa di sekolah-sekolah ya. Banyak yang bilang, nggak usah kebanyakan nonton deh, belajar aja. Gimana menurut om tuh kayak gitu? Dari dulu juga begitu. Ya? Dari dulu juga begitu kata-kata orang tua selalu. Iya, selalu kayak gitu ya. Sama. Makanya mending nonton Ngelantur ya, biar tahu gimana caranya kita bisa mengambil ilmu dari film. Tapi ya, hari ini yang kita bahas itu lumayan deep, lumayan dalam karena ini berhubungan dengan masa kecil kita dulu. Dan ya, kembali lagi bersama Om Ron. Gimana Om? Udah selesai ini berarti event ini ya? Mantap. Buat si Jojo ya? Ya. 3 emas Jo ya? Gila. Oke. Bang Timi udah keren. Nggak usah. Keren. Kalau dia nggak posting, tentu gue bilang dia keren, legend. One of the legend. Oke lah, ya. Tapi kalau misal denger nanti ada suara pret-prot, nggak apa-apa. Ini lagi ada yang beres-beres gitu ya, plaster. Jadi kalian dengarkan fokus ke suara kita berdua aja. Iya. Oke, ya. Tapi kita kayaknya mending diinin aja Om ya. Nah, biar lebih enak suaranya tuh kan, lebih crispy. ASMR ya. ASMR Om. Oke. Topik kita kali ini seperti yang udah gue bilang di intro itu mengenai Disney dan lebih spesifiknya lagi adalah mengenai kejatuhan Disney. Nah, dari kata-kata kejatuhan Disney, aku pengen tahu nih impresi Om kalau misal mendengar kejatuhan Disney seperti apa gitu. Kata-kata pertama Om. Oke, kejatuhan Disney. Sadly, true. Sadly. Sedih sih. Sadly true. Oke ya. Emang kenapa? Karena kita memang hidupnya dari dulu Disney itu Kita kan nggak pernah lepas dari Disney ya. nggak pernah lepas ya. Maksudnya mau nanya siapapun itu, misalnya lu wibu pun pasti pernah nonton Disney kan? Kebanyakan dari kita awal mula kita berangkat masa kecil kita pasti Disney. Ya entah itu yang ya dari majalah lah, buku lah, Betul. film lah, TV lah, ya dari mulai katakan apa? Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy. Wah itu yang lebih zaman yang lebih. Ya. Mungkin itu Om lebih yang di zaman itu ya? Iya, Awalnya ya? Iya, dan sampai yang sekarang live action. Nanti kita bahas juga. Asik nih. Ya, cuman ya udah nanti kita pengen bahas menuju ke konteks utama kita yaitu mengenai kejatuhannya Disney. Kenapa sih Bang jatuh? Emang sempat naik atau kenapa menurut gua Disney gak bermasalah? Apa yang sebenarnya menjadi masalah gitu. Nah, kita bahas semuanya di sini dan kita mulai dari track back dulu ke belakang mengenai Disney ini kenapa bisa dibilang salah satu animasi atau studio yang luar biasa terkenal, luar biasa kualitas magical dan semua orang pasti suka sama pasti cinta juga sama studio yang satu ini kan Om. Nah, We grew up with Disney. iya, oke. Nah, makanya aku pengen nanya nih Om. Kalau misal ditanya nih ya, salah satu film atau semacam itu yang membuat Om pertama kali gitu ya mengenal Disney itu kira-kira apa dulu nih? Kalau ditanya film atau apa yang mengenalkan kita ke Disney, pasti nggak akan beda lepas dari dua ikonnya Disney yang paling awal. Iya sih. Mouse Bener sih. and Donald Duck. Bener sih. Ya walaupun pribadi gue lebih senang Donald Duck. Oh gitu. Mickey Mouse itu perfect ya, to hero. Donald gue lebih cerewet. Nanti lagu juga seneng lah. Jadi masa kecil kita nggak mungkin majalah lah mungkin. Tapi pasti sih ya, bahkan tas ransel kan pakai ini stiker. Mungkin nonton di video. Iya. Zaman dulu apa video Betamax itu? Nah, zaman dulu kita harus sewa di rental. Jadi Disney ya di awal dari situ. Dari merchandise-nya. ya dua ikonik karakter tersebut ya. Itu. Termasuk teman-temannya tuh Minnie Mouse itu ya. Goofy, iya. Iya. Itu Tuh dua karakter itu ya. Oke, itu kan di zamannya Om nih ya. Om tuh berarti termasuk milenial atau di atasnya berarti ya? aku di bawah baby boomer. Oh, Karena baby boomer kan
sampai ke 60s ya. Ah, Kan born in 70s ya. oke. Nah, ya tua-tua itu juga. ya tapi referensi filmnya jangan salah. Jangan salah guys ya. Nah, ini kalau misalnya ngomongin dari generasinya Om, berarti mengenai dua karakter tersebut. Memang gue yakin, maksudnya gue pas masih bocil mungkin emak gue atau bokap gue juga pasti ada yang berhubungan dengan dua karakter tersebut, pasti itu. Cuma kalau misalnya mau ngomongin film pertama apa yang bisa bikin gue gitu ya, yang bikin kayak ya ini Disney gitu. Kalau dari generasi gue sendiri, karena gue lahir di 2001, gue itu terinfluence lewat Pixar sebenarnya. Oh, udah zaman Pixar. Udah zaman Pixar, bukan Disney yang original klasik lagi. Ya udah Pixar. Apa itu yang pertama kali gue tonton? Gue punya CD Blu-ray. Balik lagi ya. Bokap gue selalu beliin ya. Memang gue kangen banget sama bokap gue karena bokap gue selalu beliin film-film ya. Pertama itu Om, aku belinya Prince of Egypt tuh dikasih tuh. DreamWorks. Film pertama tuh ya. Whitney Houston, Mariah Carey. Aduh tuh lagunya. When You Believe. When You Believe, pas lautnya ini ya, lautnya kebelah. Wah gitu keren banget sih ya. Itu DreamWorks tuh. Ya, tapi kalau mau ngomongin Pixar, studio sebelahnya, kalau menurut gue yang paling gue inget dari dulu tuh berkesan itu Finding Nemo Om. Iya, itu apa ya, mengenai lautan, dan aku yakin di zaman itu 2004 atau 2000 something yang di awal-awal itu yang maksudnya kayak animasinya luar biasa nggak sih, kayak laut out of the box. Ya, ikan badut, clownfish tuh. Iya, kayak maksudnya gini loh, lu mikir aja gitu, kayak siapa yang bisa kepikiran makhluk yang benar-benar nggak punya ekspresi seperti ikan. Lu kalau anjing kayak ya udah ya, atau kucing ya udah, ikan bos. Ikan yang cuma mau ramantit dibikin jadi punya karakter. Dan kita bisa emosinya tuh kena gitu. Iya kan? Kalau misalnya Om, berarti kalau filmnya? Oke, kalau film kita sebenarnya kalau boleh ngomong panjang dikit ya. Kita bisa ngebayangin Disney itu kan sebenarnya kalau sampai sekarang ini kita bisa mungkin 4 kategorikan. Apa nih? Wah. 4 segmen ya. 4 segmen. Kita pertama yang zaman aku dulu pertama kali waktu aku kecil ya itu Walt Disney itu ya cuman itu Mickey Mouse, sama Chip and Dale gitu kan ya. Iya. Nah, Cinderella, ada film kuno Snow White. Princess mulai ya. Snow White tuh 1937 loh, lama banget Snow White. Pinocchio yang lama itu. Pinocchio ya, yang lama-lama dulu ya. The first era itu mungkin masa kecil itu. Kemudian yang kedua tuh yang 90s. 90s Ya. Kita mulai masuk ke film animasi. Little Mermaid, Under the Sea, Sebastian. Ya. Beauty and the Beast, benar. Aladdin, ya. Lion King, betul. Ya. Chapter 2. Iya, di 90-an itu ya. 90-an lah. Iya. 90s, Bibo Bryson. Dan menurut aku era kemasan di situ, bener nggak? Setuju nggak? Atau nggak? Bener Om? Startnya. Oh gitu. Soalnya kalau buat aku sendiri 90-an kemasan. Mulan, men. Bukan live action, bukan. Sorry. Nanti dulu. Sabar. Baru mulai masuk ke Pixar era. Oke. Pixar era mulai animasi, kita Toy Story. Iya. Up. Ya kan kita mulai bicara yang kayak begitu. Iya. Mulai di Pixar itu merajai ya. Iya. Zootopia itu bukan kayaknya. Tapi 2000-an iya. Begitu kan ya. Iya. Nah, baru di era sekarang ini kita mulai bicara live action. Mulai kita bicara Lion King lah, Aladdin yang baru lah, Beauty and the Beast yang baru. Yang live action di remake lagi ya. Remake lagi. Yang chapter 2. Kebanyakan chapter ini remake dari chapter 2 sebenarnya. Oke. Iya. Chapter 1 ada mungkin kayak Peter Pan and Jane. Itu yang benar-benar klasik-klasik dulu banget lah ya. Ini sebenarnya remake dari yang awal. Yang original bener ya ada di nomor 2 sama nomor 3. Nemo, Cars, Pixar ya. Iya. Story, ya. Cuma Tapi kalau aku yang pertama kali membuat aku Disney itu nomor 2. Nomor 2 film kalau aku boleh pilih. Oke, apa tuh? Lion King udah pasti. Mulan. Emang ini gua nggak bisa debat kalau ini memang termasuk di legend lah ya, kategori legend lah ya. Apalagi Lion King sih, man, ayolah gila Lion King. Jadi yang bisa merasakan pembedaan antara season 1 dengan season 2, mereka berdua itu sebenarnya masih mengutamakan lagu. Di season 1, season 2, era 1 itu masih. Tapi di era 2 ini, era 1 misalnya Snow White ada Hi Ho, ada Wigo, nah itu tapi kalau di era kedua bener-bener soundtrack Disney itu legend. Iya. Dia bener-bener kekuatan soundtrack
Iya, film kekuatan itu musiknya ya. Musiknya itu menggugah gitu ya. Menggugah hati kita ya. Jadi gini, kalau ditanya filmnya dulu atau musiknya dulu? Oh, musiknya dulu. Kita kenal musiknya dulu apa filmnya dulu? Kita setel lagunya, Betul. terus di iklannya waktu itu zaman dulu di RCTI. Apa tuh? Misalnya gini, ya kayak lagu, misalnya kayak ada A Whole New World. Sorry. Gitu. Aku taunya yang aku lupa yang penyanyi apa asli, aku taunya yang Zain Malik aku tuh yang di akhir tuh. Lupa tuh. Iya. Ya, cuman kita lebih denger lagu itu waktu itu di iklan di TV. Baru dikasih klip-klipnya filmnya. Waktu itu jadi pengen nonton. Kebetulan aku di kota kecil, bukan Jakarta ya. Oh gitu. Jakarta kalau film masuk duluan kan. Betul. Kita nunggu dulu tuh. Kadang lagunya udah nonton. Ini bagus ya, kayaknya mau nonton. Nah, Oke. kita fight. Oke. Juga lagunya. Nah, di chapter kedua yang kayak terus kayak mulai Pixar lah ya. Iya. lagu kekuatannya mulai berkurang. Lebih di menurut aku Animasinya, animasi dan menurut story ya. Animasi plus story itu teknologinya itu pasti itu Pixar memang rajanya ya. Kalau mau ngomongin memang kalau balik lagi kan lah, kalau kalian belum nonton video gue mengenai DreamWorks vs Pixar, tonton di video yang ini. Nah, itu gue udah jabarin dari segi musik, dari segi visual, dan dari segi story. Dan kesimpulannya nanti kalian tonton di akhir video udah gue kasih film. Tapi kalau nah ini singkat aja ya. Kalau Om suruh pilih Pixar sama DreamWorks filmnya? Kalau ya, overall mereka punya bagusnya sendiri. iya sih. Tapi overall Disney, masih Pixar. Pixar. Overall Ya emang sih overall Pixar, tapi kalau mau ngomongin subjektivitas favorit aku DreamWorks sih. Movie by movie ya. Ada mungkin Pixar ke DreamWorks yang aku DreamWorks. Iya sih, gila sih. Banyak Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, banyak. Cuman ya balik lagi kita back to Disney gitu ya. Kita berarti sekarang mulai coba kenaikannya Disney itu, dan menurut aku keemasan masa jaya-jaya itu ya di 90-an Om. 90 2000. Iya, karena di 90-an ini kan balik lagi nih, kita ketemu ada Beauty and the Beast, kita ketemu ada Mulan, ketemu ada Lion King sih menurut aku yang paling masterpiece, dan bahkan Pixar pertama yang maksudnya yang paling yang original yang semua orang tahu itu kan ya Toy Story, meskipun ada sebelumnya sih kayak Bugs Life. Cuman yang paling legend itu kan Toy Story, udah pasti 1995 itu loh. Masih di tahun 90-an, dan menurut aku ya 90-an itu it's a great era sih, golden era. Walaupun kita mungkin sebagian dapatnya dari VCD bajakan, Iya sih. Iya. Iya. Aduh, aku kangen banget dulu diajakin papa aku tuh kalau kerja kan. Iya, beli ya. Nggak tahu. Kalau aku sih di zaman aku udah nyampe 5.000 sih ya, 5.000. Ya goceng. Iya. Nah, tapi kita maksudnya bener-bener seneng banget kan, maksudnya dari denger lagunya, Mulan, Reflection gitu. Lion King itu ya, nih kita sekarang coba mulai spesifik nih ke rajanya. Menurut aku kalau mau ngomongin ini, kita masuk ke the best of Disney ya. Kalau menurut gua pribadi ini, gua nggak tahu ya, pasti kalian punya argumen masing-masing, punya pendapat masing-masing, tapi buat gua pribadi masih Lion King sampai saat ini yang animasinya. Om setuju nggak? Setuju, Lion King nomor 1. Berarti emang gila nih. Karena waktu itu aku inget reviewer di TV waktu itu ya, dia bilang bahwa waktu dia menerjemahkan hewan menjadi karakter hidup ya. Iya. Waktu misalnya adegan dimana si macan singa itu bisa punya ekspresi seperti manusia. Iya. Ya kan, dia ada smiling, grinning. Jadi senyum yang kayak gitu kan. Beda, senyumnya beda. Iya. Senyumnya Scar sama Senyumnya Simba beda. Mufasa beda. Sama singanya. Nah, itu dan itu yang dihilangin di live action. Nanti kita kesana. Iya, nanti kita kesana. Mereka bener-bener lukis, ada kayak modelnya, ada lukisannya. Ya. Gerakan surai rambut. Oh itu keren. Ya waktu dia fight antara Mufasa sama Simba sama Keren. Scar. Dan maknanya itu juga dalam banget ya Om ya. Dalam, dan itu balik lagi nih, ini gue ulangin sekali lagi ya. Ini gue merinding, lu bilang gitu, gue merinding nih. Iya. Maksudnya Remember who you are. itu kata-kata. Itu kata-kata yang ayolah please lah, Lion King itu udah berkali-kali gue bikin di konten gue. Kenapa ini nomor 1 ya, karena ini punya makna yang dalam dan dihilangin segitunya gitu di live action yang jadi terkesan hambar. Maksudnya kayak ini kan mengenai gimana caranya kita bisa punya tanggung jawab kan. Simba itu raja, destinasinya itu memang dia didestinasi sebagai raja, dia anaknya Mufasa, tapi dia disuruh sama Tumon Hakuna Matata. Apakah dia salah? Enggak.
Ya, Dia hidup bahagia. hidup bahagia sih bahagia. Nyaman sih nyaman. Betul. Iya. Tapi Tapi tanggung jawab hilang. Itu. Padahal dia harusnya raja dan dia balik lagi sampai kayak adegan dia singa sampai makan serangga pun nggak apa-apa kan? Padahal kan bukan naluri dia. yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Itu kan semua makna yang Yes. Jadi gini, Disney awal itu memasukkan edukasi. Ya, aku nggak bilang Disney aja, semua film. semua film. Nah ini memasukkan edukasi kepada anak melalui film. pasti. Ya. Iya. Anak supaya mengerti tanggung jawab, mengerti apa sayang kepada orang tua. Misalnya, Betul. Ya, Hmm. lewat. Hmm. Ya, Disney di awal-awal itu Iya. sangat-sangat berperan. Gila sih menurut. Aduh Di gila. Nemo, ayah dengan anak, wah religion ya. Walaupun si anak sampai benci sama papanya gitu kan, juga papanya terlalu over. Iya. Iya. Nah itu di masa keemasan sampai ke 2000-an pun sampai kayak Wall-E om. Itu Pixar ya? Walaupun simple, Wall-E gitu kan. Iya. Tapi itu secara animasi, visual, sampah-sampah, teknologi kita, bayangin lu bisa memikirkan masa depan di tahun 2008 kalau nggak salah itu Wall-E. Iya. Lu bisa mikir masa depan ketika ya tinggal tanaman satu di pot itu dipertahankan. Iya. Ayolah, itu luar biasa menurut gua. Nah ini balik lagi kita nggak cuman mau ngomongin secara Disney klasiknya doang gitu ya, tapi kita anak-anaknya juga gitu. Nah ya, nah kita coba nih sekarang masuk nih ke kenapa dari yang ke masa keemasan itu di 90-an sampai 2000-an dan menurut aku om di belasan itu kan udah mulai tuh ada tanda-tanda tuh ya. Tanda-tanda itu menurut aku dimulai ada live action kalau nggak salah Beauty and the Beast live action menurut aku masih oke. Cuman itu sayangnya aku Emma Watson sih memang agak kurang suka sih Ya, gua suka secara acting. cantiknya. Cantik. Gua suka- Kalau cantik nggak usah ditanya om. Sorry, gue suka cantiknya. Walaupun dari Hermione gue seneng deh. Ini ada tante nggak apa-apa nggak nih? Gak apa-apa. Harry Potter men. Ayolah ya tapi Emma Watson keman tapi balik lagi actingnya tapi actingnya biasa. iya Emma Watson. Tapi kalau nggak salah tuh di 2012-an masih ada Zootopia. Cuman itu film-filmnya ya masih apa ya? Film-filmnya tuh nggak selegend yang dulu kak ya kalau bisa dibilang ya. Sebenarnya kalau aku kan termasuk yang kolektor film DVD. Hmm. Ada hal yang dua hal kalau Hmm. aku menurutku yang akan ganggu. Hmm. Pertama benar kamu bilang Hmm. live action. Itu kan seperti mau mencoba mengambil apa ya kesuksesan masa lalu dikemas lagi untuk Iya. di milk Ya di milking plus ditambah lagi gimana caranya kita introduce ya SJW ini nih. Tapi ada satu yang bahaya, Apa? sistem sequel. Nah ini ya sequel ya ini balik lagi yang sering gue bilang. Jadi pertama kali kita bilang Toy Story bagus nggak? Dari Toy Story 1, 2, 3 Satu pertama oke. Dua oke juga sih oke, masih tapi udah mulai turun. Pete and Jessie ya. Jessie ya tapi masih Udah mulai agak turun dikit. masih ada another layer di Jessie-nya kan at least. Lebih suka satu. Masih satu. Kan? Wahyu kan masak mainan. Turun, ya. Iya. Tiganya Kasih tiga agak naik dia di Laszlo. Aku sangat attach sama Iya. Laszlo karena Iya. Laszlo Itu kan bagus banget. Itu bagus banget. Iya, itu bagus banget. Itu twistnya dapet sih. Twistnya dapet. Tapi semakin terus di milking kayak aku pernah lihat Tarzan, film Tarzan. Tarzan. Oke, pertama bagus soundtracknya aja waktu itu Phil Collins. Aduh itu wah itu gila. Itu Nah, lu mau sampai kerja juga. aku beli DVD. Nggak masuk bioskop apa enggak gue Tarzan tuh. Beli. Nah iya, nah itu dia. Nah itu dia maksudnya sequel bahkan orang-orang pada nggak tahu loh om. Aku Lion King. Lion King 2. Kan ada Simba Sprite, Iya. anaknya. Iya. Apaan lagi nih? Dulu sih aku ya nontonnya tapi kayak nggak memorable sama sekali. Dia membuat kayak oh ini lagi laku, bikin lagi. Selalu. Nggak masuk bioskop ya. Iya. Tapi dengan istilahnya case yang dia udah punya, Benar. data yang dia punya, animasi yang dia punya Iya. kayak bikin lagi. Iya. Terus gitu loh. Nah makanya tuh. Dragon Blair 2. Pasti selalu tuh mulai karena mereka mau ya udah daripada kita bikin IP baru kan ya udah kita pakai yang lama kita kita keruk lagi deh. Memang Iya. nggak masuk ke bioskopnya ya. Iya. Kayak Toy Story, Toy Story. Cars 1, Cars 2, Cars 3. Aduh Cars 2 jelek banget sih, sorry ya. Cars 2 jelek banget. Cars 3 ya oke lah. Cars 1 tetap ya. Itu loh. Kita dapat di first movie and then itu yang ngerusak. Iya. Tambah versi Live action. Tapi tambah lagi juga om maksudnya aku ngomong misalnya kayak ngomongin oke Frozen di 2013 memang menurut aku tetap bagus bagus. bagus banget. oh
Let it go. Nah, Iya. cirinya Disney itu kalau Disney Song. bisa ngemas Musik ke dalam film yang memorable. membuat trending semua orang. Itu pasti ya oke. Nah, makanya yang pas di 2019 kalau nggak salah Frozen 2 menurut aku agak ya Moana gue masih pakai bisa nikmatin. Moana masih Moana tapi gua masih bisa nah nikmatin. itu kata-kata masih bisa nikmatin ini Om yang masih Karena kita. kita bandingin dengan apa gitu lah. Nah, itu dia maksudnya kita masih bisa nikmatin, tapi kalau misalnya kita compare sama yang Legend dulu, Mas, udah ada decline. kan. Itu udah ada tanda di belasan. Ya Zootopia oke lah itu. Zootopia enak, Oke lah, cukup oke lah. Cuman ya balik lagi kalau cerita bagus, ngena juga di perasaan story-nya, tapi walaupun agak dangkal sebenarnya. iya. Simple ya. Iya. Nah, dari yang udah ada tanda-tanda nih, nah yang paling permasalahan adalah setelah 2020. Nah, ini yang mampusan sih jujur aja, ya ampun. Betul. Nah, gini Om, 2020 oke. Film yang paling membuat nih turning point di mana Om ngomong, oke, ini mulai ngaco nih Disney. Ini mulai ini udah mulai. Gimana? Oke ya. Kamu tadi cerita pertama Beauty and the Beast ya. Gue masih bisa nikmatin. Oke. Gue masih bisa nikmatin. Ceritanya masih mirip-mirip. Iya, oke ya, masih. Oke lah. Cerita utamanya. Cangkir sama gue masih bisa nikmatin. Oke, visual effect bagus ya. Kedua Aladdin ya. Aladdin. Nah, Wah, gue masih bisa nikmati karena ada satu lagu yang Speechless. Speechless. Tapi Speechless menurut aku juga nggak Masih lumayan. bagus, tapi maksudnya nggak penting kalau menurut aku. Actingnya Will Smith menurutku Will Smith. agak sedikit aku nggak juga Will Smith bisa kayak gitu. Iya, Will Smith emang Itu ya. Will Smith emang jago sih tapi Ya, emang. yang lain sih kalau Aladdinnya sih. Aduh, Aladdinnya, ayolah. Cuman yang nyanyi tuh gue bilang oke lah. Speechless. Speechless oke lah. Gitu. Terus, nah ini Apa nih? mulai ya itu. Apa Mulan? Ya itu lu tahu sendiri ya. Mulan itu 2020 kan ya? Coba cek ya, Jo. Mulan 2020 kalau nggak salah. Pas Covid kan kayaknya. Gue sampai Nggak di bioskop setahu aku, di Disney Plus. Udah zaman 20 kan? Nah ini 2020 turning point ya. Gue udah bener-bener gue pecinta Mulan, men. Mulan itu legend. Ya. Jelas. Sorry, itu tentang gue suka bela diri kan, makanya musuh. Musuh, Bro. Kita lagi di Musuh ya, UCAMS. kita musuh nih ya. Iya. Wah, waktu lihat yang pertama, teng. Itu selalu aku omongin. Teng. Wah, keren banget. Dapat ya feel-nya ya. Tiang wah gitu kan. Maksudnya terus pakai intercut, maksudnya kayak scene-scene yang lain digabung jadi satu kan Si gitu. Jenderal ketusnya. Hmm. Wah gitu. Kelihatan konyolnya begitu ini. Ya ini kayak lo tahu yang temennya yang cowok 3 itu. ya itu tampangnya lebih mirip kayak tuh yang di Kung Fu Hustle yang umbel Oh. gitu tuh kan. Iya itu. Oh, yang jadi meme itu ya. Yang Yang ini ya. pakai sabun gitu. Yang sabun. Nah, tampangnya lebih mirip gitu daripada tentara loh, coba bayangin. Aduh, itu nggak jelas tuh ngapain cowok ditaruh di situ ya. Jadi maksudnya Nggak. terus ada itu penyihir wanita. Iya itu. Sebenarnya gue nggak keberatan dengan penjahatnya, villainnya. Masih oke lah, masih mirip. Iya, mirip. Oke lah. Atau akhirnya gue masih bilang oke. Wah, Tapi itu nggak ada memorable, nggak ada iconic momennya. Cuman gue oke ini mirip. Di kepala gue cuma mana gini. Gue nonton itu ya. Hah? Kayak nyari miripnya yang mana gitu loh. Hah? Mana yang mirip? Nah iya maksudnya aku nih Mana yang mirip? kalau mau ngomongin Mulan maksudnya kayak ngomongin villain aja deh ya, dari sisi villain aja. Kalau mau ngomongin memorable, kalau animasi masih banyak yang aku inget. Contoh yang paling aku inget ya, salju yang ada Tibet bulu kalau nggak salah ditarik apa tuh ternyata ternyata masih hidup kan. Nah itu kan bangke masih hidup nih musuhnya. Si burungnya datang terus langsung tangannya keluar gitu Nah. kan. Nah scene itu ada nggak di live action? Gua aja lupa ya kan. Gue lupa. Karena apa? Karena nggak ada yang memorable, nggak ada yang ikonik gitu loh. Jadi gini, kalau memang if you want to create something new, ya buat aja yang baru. Oh iya bener. Buat aja yang baru. Heeh. Tapi yang baru-baru juga. kalau memang mau seperti live action, ya secara sinematografi gue nggak bilang jelek. Oh sinematografi keren. Bagus. Ya. Angle syutingnya, Iya bagus. pencahayaan. Iya yang Mulan lari di tembok keren itu. Bagus itu. Dibanding yang di film kartunya mungkin kuno ya. Oh iya, ini production desainnya juga bagus. Feel-nya itu yang paling penting Kan Disney. Oke, tujuannya mereka tuh apa sih? Tujuannya kan dua, menarik audiens baru, Ah, plus memberi memori nostalgia buat ke audiens lama. Ini Iya, yang 80-an, betul. 30-an. Juga nih, Setuju. gimana guys? Gak tau yang muda-muda yang baru nonton pertama gimana? Nah itu masalahnya Om. Mereka gimana? Ini masalahnya. Ini yang kenapa gue bikin channel ngantur ya.
permasalahan utamanya adalah buat kita nih yang udah lama-lama nonton Mulan dari awal itu pasti kayak apa sih live action kagak jelas gitu Mulan ya disampah-sampahin. Tapi bocil-bocil itu suka Om. Ya nggak apa-apa lah, Amin. Amin lu mau gimana lagi lah, kasihan yang bikin lah. Iya, balik lagi nih ini dari misalnya tadi aku kan habis-habisan The Marvels Om. Kemarin bikin review The Marvels. Ada yang komen, "Inilah ya, tidak menghargai karya orang lain." Gua beli tiket di bioskop, Bos. Gua enggak nonton bajakan. Daripada lu review-review bagus, wih keren The Marvels, nonton bajakan. Tolol. Ya kan? Jangan nyindir gitu, Bang. Gue belum nonton kan. Iya, cuman balik lagi nih, maksudnya ke Disney. Gini loh, buat anak-anak muda sekarang nih bocil-bocil, gini, ya oke lah kalau lu mau bilang bagus, oke. Tapi nonton yang lama dulu Ya, gitu ya. jadi boleh berkata, memang nggak salah. Nggak Kalau salah, kita iya. tidak pernah melihat Yang lama. Iya. Iya. Mungkin bisa. Iya, mungkin bisa ya, mungkin ya. Karena memang otak kita udah tergambarkan yang lama, udah terlalu ikonik. Pembandingnya parameternya itu gitu loh. Nah, itu mengenai Disney 2020 tuh. Kalau mau ngomongin yang pertama turning point, gue juga setuju sih sebenarnya 2020 bener-bener ya, memang Mulan. Aladdin live action memang menurut gue udah SJW-nya ini udah kelihatan nih memang di zaman sekarang dengan cara lu Jasmine tiba-tiba dijadiin sultan padahal kan sultan harus Aladdin. Kayak di timur itu kan mana ada cowok cewek jadi sultan gitu kan. Ya itu SJW-nya. Kita di timur memang Bener. Mulai masuk kan barat biasa Amerika udah biasa. Cuman karena itu hanya terjadi di ending, gue tutup mata. Ya oke lah sama Aladdinnya menurut aku juga nggak Aladdinnya kurang jelas sih. Nggak jelas deh. Ya tapi Naomi Scott bagus sih. Aku jujur kalau Naomi Scott sebagai Jasmine cakep cantik, actingnya bagus, suaranya oke juga. Ya. Nah, itu gue termasuk suka lagi. Iya termasuk suka. Dan ya itu masih oke. Dan yang turning point yang paling parahnya memang di Mulan 2020. Mulai terganggu. Nah tapi kita bahas live actionnya apa Lion King nanti dulu. Tapi maksudnya selain IP yang diterusin Om, yang dibikin remake lagi, ada beberapa film animasi yang dibuat baru tapi tetap gagal Om. Contoh apa? Menurut aku Raya. Om nonton Raya nggak? Nggak ya? Honestly, don't have interest. Nah itu aja buat generasi lamanya. Dragon gitu kan. Ya tapi itu maksudnya dari itu kan kesenian ada Indo-Indonya gitu kan dari. Yang agak berbeda yang aku ceritakan. Kita dulu, ya nggak tahu ya apa karena generasi aja ya. Kita itu tertarik untuk nonton. Lagunya kan dulu. Ada lagu dulu. Iya sih ya. Radio-radio. Iya Raya nggak ada sih. Jujur Raya nggak ada. Lagu soundtrack yang memorable, dikasih cutting-clipnya, kita jadi pengen ini film tentang apa ya? Iya. Kita old school mungkin ya. Kita Iya benar. nonton trailer di. Nggak ada trailer ya. Movie songnya itu loh. Movie song yang ada di situ itu loh, mana? Itu yang selalu kayak kita lagi mandi tiba-tiba bisa kita nyanyiin. Aku masih suka loh. Ih Koko masih, meskipun aku bilang kok, ya. Koko aku bilang, nah itu kan di belasan juga kan. Nah itu aku bilang masih memang kalau mau dibilang legend masih, aku bilang Inside Out masih lebih sedih, masih agak overrated lah. Koko orang bilang solo nangis, agak overrated, cuman at least masih bisa ditonton. Kita masih memorable. Masih, ya Remember Me itu dengan budaya Meksikonya cakep. Cuman ya Raya itu sebenarnya jujur ya kalau mau ngomongin visual nih Om, itu kan banyak kebudayaan ala-ala Nusantara tuh banyak loh. Ada keris-keris gitu masih diperlihatkan gitu. Raya and the Last Dragon ya kalau kalian nonton. Cuman ini film pertama ya yang mulai hilang dari Disney Om, kan kejatuhan, kita mulai bahas kejatuhan kan karena ya. Itu selain memang musik yang udah mulai hilang dari Om, tapi kalau dari gua sendiri guys, itu pesan moral yang mulai rancu ini. Aku nggak ngerti itu karena SJW atau karena apa, atau karena dunia memang udah mulai hancur gini ya, atau emang udah mau apa, udah manusia udah emang makin bejat Om. Aku nggak ngerti juga nih, karena pesan moral yang dulu kita temui sangat-sangat indah mulai dibikin abu-abu ini di zaman sekarang. Nih di Raya Om ya, itu ada jadi gini ceritanya. Raya itu kan adalah mengenai Raya pas masih kecil, dia punya satu teman gitu ya. Dan dia itu kayak menemukan satu batu tuh ya, yang itu mempengaruhi satu film gitu ya, batu yang mempengaruhi kehidupan di dunia itu gitu ya. Nah tapi ketika mereka masuk itu, nah temennya Raya ini hianatin si Raya, dihianatin gitu ya. Nah temennya ini villainnya gitu ya, dia hianatin, sinis gitu ya, diambil gitu ya. Tapi pecah batunya dan itu kebagi-bagi. Nah pokoknya banyak yang rusak lah gitu di kehidupan gitu ya. Nah pokoknya kita, kalau kalian ingat endingnya, justru endingnya adalah si villainnya ini ketika batunya pecah-pecah, mereka harus ini, si Raya ini terpaksa belajar harus percayain batunya ke temennya.
Jadi temennya itu kan dia dikhianatin, villain. Ini orang bejat nih. Terus lu harus belajar. Ya gue pesan moralnya adalah lu percaya sama musuh bejat lu itu. Kalau enggak ya oke lah, kalau kita baca positif mungkin sejatinya orang masih ada baiknya. Lu masih bisa percaya. Gue ambil positifnya lo ya. Iya, kalau mau diambil positif sih gitu. Cuman kalau boleh. Cuman makanya karena bilang tidak ada spesifik ini maksudnya apa. Jadi tafsir tiap orang bisa berbeda-beda. Beda kayak misalnya sama Lion King lebih jelas banget kan. Ya maksudnya kayak gini loh. Iya, kalau Raya itu menurut aku, kalau misalnya kita ini kan animasi berarti buat anak-anak muda lah, anak-anak kecil lah. Ya di bawah 15. Ya bayangkan misalnya anak kecil lu itu memang ketemu orang brengsek gitu dan lu belajar gitu ya. Lu percayain, ini bukan masalah memaafkan loh, ini beda loh. Bukan memaafkan, kalau memaafkan harus memaafkan musuh. Iya. Oke. Ini lu percaya sama musuh. Itu kan menurut gua agak tolol gitu loh buat anak zaman sekarang, ya anak kecil lu percaya sama musuh, tolol gitu. Itu pesan moral menurut aku agak rancu nih. Raya, Luka pasti Om nggak nonton juga. Aku juga nggak nonton jujur. Luka yang manusia setengah mermaid itu nggak jelas tuh. Nggak nonton kan? Itu Pixar setahu aku. Makanya nggak ikut. Up ya kayaknya. Zaman kapan itu Om? Yang sama pramuka itu Itu zaman apa dong? Aduh, itu aja udah ada seriesnya. Oh yang satu masih nonton. Satu masih nonton, gue yang rumahnya sihir semua itu. Nah tapi yang satu kalau menurut Om biasa aja. Okay. Ya just oke ya. Ya nah kalau bisa nikmatin aja. Luka itu jujur gue cuma nonton kayak hampir setengah. Nggak masih nonton film sampai setengah. Aku matiin. Baru sampai setengah aku matiin udah. Nggak kuat nih film apa, udah nggak ada iconic moment, nggak ada lagu menarik, nggak ada yang aku pengen. Songnya apa ya, Disney itu song. Iya. Disney itu song, dia bicara lewat lagu. Memorable-nya Disney itu selain film, lagu itu yang baru ada Kiss of Egypt. Iya. Ya maksudnya aduh kayak at least kalau misalnya kayak How to Train Your Dragon yang orang bilang okay tuh. Ya kan orang bilang kayak ya action doang, story-nya ya gitu-gitu doang. Tapi lagunya itu bam 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 baram Test Drive itu kan megah banget gitu naik naga. Kan ya film yang seperti film yang orang boleh suka boleh enggak, Pirates of Caribbean. Oh, ya. Ada yang suka ada yang enggak. Deng 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 deng. Itu kita khusus selalu pakai ya. Udah lah, itu kalau gue lagi down, gue putar di. Iya. Yang selain karena yang utama ya, selain plot utama yang sampai itu ya siapa yang Flying Dutchman ya. Nah itu kan agak nggak jelas kan. Iya. Yang aku sih paling suka sampai Deadman Chest sih, yang kedua, ketiga. Yang masih ada Orlando Bloom. Iya, sama si Keira Knightley itu ya, cakep tuh. Nah, cuman gue masih bisa menikmati ini punya lagu yang sampai sekarang. Betul. Iya itu. Tanya mungkin gue bisa lupa. Iya. Pirates of Caribbean. Nih. Iya, at least itu bener-bener setuju banget ya. Nah gini. Nah balik lagi kalau misalnya kita ngomongin yang era-era. Raya siapa? Lagunya apa? Enggak, aku nggak tahu. Siapa? Luka. Lagunya apa? Lu inget Luka dari mana coba? Gue aja nggak inget. Kalau Luka sih aku cuman gara-gara ini aja si Icat Om, si Icat kan lagi nonton, aku coba ya Luka nih. Aduh apa sih nggak jelas. Icat aja bocilnya ngomong jelek juga Om. Ya udahlah ya. Nah, tapi at least maksudnya kayak di zaman ini ya yang paling menurut aku masih oke tuh Soul. Ini film Pixar. Iya, Soul ini termasuk yang baru banget. Ya, yang tahu yang penyanyi musik jazz itu baru lihat trailernya. Iya. Gue tertarik nonton. Nah, iya itu pesan moral masih bagus mengenai kehidupan, masih bagus dengan musik jazznya itu visualnya, tapi tetap aja balik lagi kalau mau ngomongin legend tuh Disney itu nggak bisa membuat legend baru. Ya makanya mereka remake. Selalu remake. Mereka berharap menciptakan legend baru dari remake-nya mereka. Betul, dan gagal total semuanya. Coba kalau misalnya kita ngomongin live action Disney yang berhasil, menurut aku Beauty and the Beast itu just okay. Aladdin menurut aku udah enggak. Menurut aku enggak. Kalau Om Soso aku enggak. Cinderella menurut aku bagus 2015. Cinderella 2015 ya oke lah. Iya, Cinderella. Karena gini. Ya, itu berbeda ya, karena Cinderella kita bayanginnya 1930-an. Lady and the Tramp, bayanginnya lagi juga 40-an 50-an kan. Iya. Yang waktu itu animasinya masih bulat banget. Beda sama tadi. Beauty and the Beast. Selain itu yang baru di tahun 90-an kan. Iya sih. Jadi lain memang. Oke. Oh bener juga sih. Memang simplicity itunya ya.
Cinderella yang simple klasik banget ceritanya. Kalau klasik gitu. Jadi ya udah dibikin begitu ya udah. Untungnya nggak dimacem-macemin tuh di 2012. Jangan dimacem-macem. Iya, untung nggak dimacem-macemin. Juga nggak usah macem-macem. Iya, Lily James sih cakep sih di Cinderella, bagus banget ya itu. Nah tapi selain itu Maleficent sih bagus sih Om. Wah bagus. Itu meskipun ngebawa villain menjadi protagonis ya bukan ya bisa aku bilang protagonis ya protagonis antihero sih sebenarnya sih. Ya antihero yang tapi ya maksudnya karakter utama yang awalnya kita ngeliat auroranya tapi di sini kita dikasih lihat perspektif ini. Nah, ini kan ngebawa argumen modern kan, anak-anak muda, tapi works kan. Masih bagus. Bagus. Masih ya walaupun nggak memorable tapi ya. Tapi keren sih. Aku sih suka sih Maleficent jujur. Cruella bagus banget, aku suka. Itu bagus banget. Emma Stone sih emang aktingnya sih bagus banget sih Emma Stone. Emma Stone sih. Gue baru lihat, gue nggak lihat full ya. Gue lihat ini Pak. Gue pengen nonton. Ih bagus banget sih. Gue kan kalau Cruella. ini layak gue tonton apa enggak nih? Hah. Ini bisa gue nonton. Malah justru kalau mau ngomongin Cruella, tapi memang Cruella Deville yang di 101 Dalmatians sih ikonik banget sih. Itu sih. Dan emang udah tua versi tuanya ya. Emma Stone kan versi mudanya. Iya lupa tuh yang benar-benar emang selalu jahat ya kayaknya ya. Wah gila itu keren. Evil banget ya. Anjingnya tuh biasa. Iya. Jahatnya. Ngeri sih itu ya. Ngeri banget. Masih memorable sampai sekarang. Iya masih memorable. Jadi apa ya cerita yang punya kenangan gitu ya. Disney selalu bisa memberikan efek nostalgia. Lagu yang kenang atau ikon-ikon kayak 101 Dalmatians, apa Lady and the Tramp. Sebenarnya 101 Dalmatians juga dari cerita lama kan. Iya. Iya. Nah itu ya Disney ya balik lagi nih kita lihat track backnya dari yang 90-an masa keemasan di belasan itu menjadi ya titik rancu dan di setelah 2020 setelah Covid ya literally Om. Ini mulai Disney Plus yang ya udah nggak ada yang legend, udah nggak ada yang memorable, bahkan live action terakhir Little Mermaid gimana menurut Om? No comment. Gak gini ya. Gua nggak anti dari cerita. Casting lah. Casting ya. Lu sebelum ngomong Little Mermaid, gue paling benci Pinocchio. Aduh. Kalau Pinocchio, kalau misalnya Little Mermaid, aku masih kasih 8 sih Om, jujur. Karena ya jujur aku tuh termasuk yang ya kritik abis-abisan pas pertama kali pemilihan casting itu. Ya. Itu Halle Bailey itu ya. Itu please lah ayolah Disney, aku udah kritik abis-abisan, ternyata oke, dia bisa acting. Tapi nggak ada anda dasinya itu mana? Ada dong. Ada Sebastiannya itu. Ada, tapi masalahnya memang di Sebastian itu kepitingnya itu lagi-lagi ini masalah yang di Lion King ini dibawa lagi nih. Hewan mau dibikin realistik tapi ekspresinya jadi nggak ada. Jadi kayak kepiting beneran. Kepiting beneran. Itu dia. Gue sampai mau nonton itu malas begitu lihat posternya. Iya. Ini ya gue nonton. Iya, apalagi yang pas kita ngeliat ikan yang kuning itu siapa namanya tuh lupa ya. Iya, teman baik itu. Nah, itu kan literally ikan. Mendingan gue lihat Dory. Iya. Gue mending lihat Finding Nemo, ada ikan kuning. Iya. Lebih lucu. Lebih lucu ini literally ikan gitu yang di akuarium lu bisa lu daripada nonton itu ya ikan yang situ, mending lu ke ini SeaWorld. Ya, SeaWorld. Mending ke SeaWorld. Iya, gitu ya. Cuman aktingnya aku jujur bagus Om. Halle Bailey ternyata bagus, suaranya bagus banget Om, ya. Jadi lah, maksudnya enggak masalah. Tapi Pinocchio ini mohon maaf, mau aktor utamanya Tom Hanks favorit gua. Dan Tom Hanks juga mainnya nggak jelek-jelek amat. Bagus. Dia mah nggak pernah jelek Om. Mana sih pernah jelek? Nggak pernah kayak Tom Hanks. Nggak pernah. Main Total deh, bagus gila. Mau film kecek-kecek juga bagus. Tapi ceritanya gue lihat juga sebenarnya nggak rusak dari plafon awal. Iya, tapi ada stromboli, tapi ada mainan cewek itu kayak nggak penting sih menurut aku. Mainan cewek itu lagi-lagi SJW yang tuh. Cewek yang mana? Itu mainan cewek temennya sih itu yang ada cewek yang punya mainan cewek itu yang punya Pinocchio tuh. Kalau di aslinya kan dia cuman di panggung hiburan sendiri aja udah. Dia kan fokus ke Pinocchio aja. Ya, yang lain apa? Peri birunya, Bo. Gua mau cari peri biru, bukan jin biru. Itu lebih mirip jin biru. Itu inspirasinya dari Will Smith yang Iya, mending pakai Will Smith aja sekalian. Lebih bagus tuh. Biru tuh nenek-nenek yang bijak memberi nasihat sebagai pengganti orang tua. Ya pokoknya peri yang baik ya. Enggak itu peri yang perinya biru yang tua itu yang punya Cinderella. Iya, kalau ini yang muda, yang cantik loh. Tapi cantik. Biru juga perinya tuh baik, Mother Fairy. Ini pasti baik yang bully kita Om. Pasti bilang rasis lah. Lo ngomong rasis. Lu lihat dulu originalnya kayak gimana gitu loh. Kita nggak masalah kulitnya. Kita waktu film kayak Pocahontas. Mana? Lah iya kan. Kalau emang kulit hitam ya kulit hitam.
Maui kan? Ini Prince and the Frog. Prince and the Frog ya. Kulit hitam ya kulit hitam gitu. Nggak masalah. Mulan nggak apa-apa. Mulan. Ini tuh kalau aku karena aku tahu cerita awalnya. Iya. Jadi aku ngerasa kok aneh. Ya bukan aneh itu, nggak jelas itu. Ya semua juga tuh bisa nilai sendiri lah. Gue yakin lu nggak setolol itu buat bilang peri bagus bang. Aku lebih setuju peri botak hitam itu buat jadi perinya. Ini bukan gue nyindir botak hitam dari segi bentuknya. Enggak, lu gara-gara kita komparasikan sama originalnya ya kan Om ya. Original. Dwayne Johnson sekalian gitu ya. Dwayne Banyak. Johnson in blue gitu kan. Ya itu jadinya itu apa fairy apa tuh? Itu. Tooth fairy. Tooth Fairy itu yang Iya. Iya. Baker itu ya. Iya. Rugby jadi itu malah melenceng lagi. Iya. Tapi Gua gini, kalau lu mau buat remake, please. Iya. Stick to the original. stick to the original, cuman kayak balik lagi kalau kayak Animasinya bagus loh. Kalau aku bilang bowling itu yang waktu theme parknya ada view taman oh hijau. itu keren banget, Bagus. Waktu pausnya keluar. Ah. Itu mau nelen kapalnya. Oke, lautnya kelihatan bagus banget. Ya, visual effect mah Disney nggak usah ditanya. Dari dulu mah visual effect. Ya balik lagi MCU kan ya. Jimmy Jangkriknya. Nah, bagus, keren. Ada masalah. Castingnya dong. Sedikit lagi deh. Tapi ini mengganggu. Ya, oke. Ya udah berarti ini kesimpulan yang kita bisa tangkap ya. Mungkin kalau Om lebih ke castingnya Pemilihan casting. sama musik lah ya. Ya, memori kita Nostalgia nih ya. Kalau Om karena Om berarti dari generasi yang lebih lama. Ya. Perspektifnya si Om ini lebih dari efek nostalgia, memori, gimana cara kita bisa terus ke attack sama film ini gitu ya. karena dia bikin remake kan? Iya. Remake. Kan? Iya gitu ya. Nah, itu dari Om. Tapi kalau dari perspektif aku sendiri Om, kalau aku ngambil perspektif yang berbeda nih. Kalau aku dari ini social justice warrior yang udah mulai ngaco, LGBT kemana di light biar dimasukin gitu ya. Ini udah mulai rusak gitu ya. Kalau aku dari sini karena manusia udah mulai rusak, dan yang terakhir kalau misalnya kita ngomel Pinocchio ya. Pinocchio itu kan di akhir tuh agak nggak jelas tuh Om. Kata naratornya kan kayak ini Pinocchio gak ada yang tahu nih mau beneran jadi bocah lagi atau tetap jadi mainan. Kalau cerita aslinya kan Ya literally jadi bocah dong. enggak, kalau cerita Iya aslinya kan peri birunya peri Mother Fairy-nya bilang kalau kamu menjadi anak yang baik, kamu akan menjadi anak yang baiknya. Itu kan pesan moral. Itu dia mengorbankan nyawanya. Iya. Dia juga menjadi anak. Itu indah banget Om. So beautiful, iya, beautiful banget. Lu kenapa lu nggak usah dianeh-anehin kayak lu semua so abu-abu. Ya ini kita nggak ada yang tahu. Pokoknya Pinocchio hidup bahagia sama bapaknya. Iya. Ya bodoh amat lu ya Disney ya. Tapi ya itulah ya kita memang banyak isu di luar bahwa ceritanya aslinya nggak seperti itu, ada yang darknya. Ya. Itu di luar itu. Tapi yang dikenalkan kepada kita dulu kan kita memang segala umur ya, itu acara segala umur Iya. yang memang dikonsep sebagai anak-anak. Iya. Ya, itu kita terima, kita nikmati sebagai tontonan anak-anak. Betul. Memberi edukasi buat kita anak-anak waktu Betul. itu. Gitu. Iya Nah, sekarang apakah juga membawa efek yang sama edukasi ke anak? Ya Kalau betul. tadi tanda tanya begitu, terus anaknya suruh gimana? Nah iya itu Kalau buat rancu. hidup baik, Iya. jadi anak apa jadi boneka ya? Ini. Nah, lebih parah lagi kalau misalnya lebih ke orang tuanya Om. Jadi orang tuanya, gue terima aja anak gue apa adanya. Nah, maksudnya kayak nggak dibenerin gitu, yang salah gitu kan? Ya anaknya kayak lu, Nakal ya udah terima. ya nakal terima. Udah kayak lu, yang penting lu istilahnya lu kayak boneka ya udah boneka ya udahlah. Yang penting lu anak gua gitu kayak Ya itu yang nggak jelas aja. nggak jelas. Tapi sebenarnya kalau gue bilang ya, kalau orang-orang yang tidak tahu cerita aslinya, Gitu ya Om ya. Nah, mungkin oke lah. Ya itu mungkin yang dari perspektifnya Om ya. Cuman kalau aku memang rada lebih concern sih Om. Aku lebih kritis soalnya. Beneran Om, karena ya gimana ya, aku hidup sekarang bocil-bocil sih kayak bandingin sama orang-orang zaman dulu. Pemikirannya udah mulai beda udah kacau banget sih ya. Ya balik lagi karena apa? Karena ini dunia hiburan, mau dari TikTok ya, mau dari film, dari apa, udah mulai berubah, dan inilah tugas ngelantur, kita kritisi ya dengan cara anak muda ya. Oke, gitu aja dari gua sama Om Roni. Dan ini terakhir kali kita bikin konten kayaknya. Nah, semoga di ke depan lagi kita bisa ketemu lagi Om. Ya karena Om Roni ini dari Semarang ya Om ya. Ya. Ini orang tua murid atlet nih, Jojo, lu mau masuk gak? Gak usah ya. Nah ini malu. ya atlet dari Semarang. Jadi kita lagi di U Games di UI Universitas Indonesia sampai tanggal 12 gitu ya November. Kita selalu
Semoga tahun depan ada lagi ya. Semoga gue Iya. bisa ketemu lagi. Iya, bisa tahun. mampir lagi ke Iya. Jakarta. Iya. Nah, kumpul. Iya, kita jarang-jarang ini, beneran loh. Kan gue dari Jakarta, Om dari Semarang gitu. Jadi kalau tanding-tanding ini ya kita ketemu. Dan ini kita sempat gue jadi ngelantur jadi sponsor di Wu Games. Jadi ya kita bisa bikin konten kayak gini gitu ya. Ya udah, gitu aja. Jangan lupa follow ngelantur di Instagram, di TikTok. Jangan lupa juga kalau mau ngobrol-ngobrol sama kita di Ngelantur Corps di grup WhatsApp, cek di link yang di bawah. Dan ayolah. Ini gue udah gambar capek-capek. Iya. Kasihan dia loh. Gue dari tadi gambar manual itu semua buat ini. Jadi lu kalau masih nawar lu keterlaluan sih lu. Ini gambar tangan Om sendiri yang lihat aku gambar tangan kan dari kertas. Cetak pakai plastisol manual dengan cotton combat yang bener-bener premium. Lu gua mau aja ya, gua bikin murah, jual Tokopedia, jual masif gitu ya, pakai DTF, pep, jual murah, baik yang beli. Nggak mau gue maunya quality. Ya sorry tuh saya ya. Gitu ya, kalau mau beli cek di link yang di bawah. Oke, gitu ya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.